Tapi janganlah kampungan gitu kan. Kita boleh dari kampung tapi jangan kampungan. Itu aja. Dan jangan merasa hebat. Nanti Anda pikir Anda kuat, Anda jalan masuk kota ibarat dari kampung, wah, tembok, pukulkan kepala ke tembok kiri, tiba-tiba jebol kepala, kita nggak sadar. Terus Pak Rasman ya mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa, korelasinya apa. Kalau saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang saya yakin itu benar, saya akan maju. Polemik penanganan kasus Peggy Setiawan memang memancing perdebatan sengit di masyarakat. Ada yang pro, ada pula yang kontra, dan mempertanyakan apa alasan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sangat yakin bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Menariknya, hal itu tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat. Pasalnya, polemik kebebasan Peggy juga membuat panas tensi antar praktisi hukum. Yang paling menonjol antara Rasman Arif Nasution dengan Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Terutama sejak Rasman secara terang-terangan menyuarakan niatnya untuk melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman lantaran masih tidak terima dengan keputusan yang ia ambil. Tak tanggung-tanggung, di ruang publik pun mereka tak sungkan untuk mempertontonkan konflik mereka secara vulgar. Lantas, apa yang membuat Rasman begitu terpancing emosi melihat sosok Tony RM? Benarkah ia mempertanyakan peran Tony dalam satuan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Peggy Elespero, Anda ini baca unggahan ngotot Anda ini. Kok ngotot? Peggy Elespero. Itu kan Anda. Kita baca. Coba Anda baca. Baca biar Saya sudah baca semua, Anda perlu. Peggy Elespero. Bukan Peggy Saya Setiawan. udah baca. Anda mempersoalkan Peggy Elespero. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan Ini alias proses Romi? hukum. Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Iya, karena saya melihat banyak yang tidak benar dalam putusan itu. Dan cara-cara yang dilakukan para pengacara ini menurut saya banyak juga yang keterlaluan. Karena terlalu banyak pengacara, banyak yang disampaikan, bahkan bertentangan. Ada yang bilang seperindik dibuat 2014, ada yang bilang 2016. Dia bukan seperti Tony ya. Dia bukan pengacara yang ikut dalam pra peradilan, tapi dia bicara katanya sebagai juru bicara. Padahal dua orang pengacara itu mengatakan pada saya, itu nggak benar. Saya sebut aja sekarang, Bang Niko Kili-Kili, Saudara Insang Nasruddin itu mengatakan kepada saya bahwa Saudara Tony RM itu tidak ikut-ikutan itu, dan tidak benar dia ditunjuk untuk juru bicara, itu nggak ada. Itu disampaikan mereka ke saya. Ya, Bang Rasman mau melaporkan apa? Kalau kemarin di Rakyat Bersuara katanya mau melaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, kalau melaporkan ke Komisi Yudisial ini kewenangannya itu hanya memeriksa kode etik, ya, terkait kode etik, memeriksa perilaku hakim dalam bersidang. Nah, sementara faktanya saat bersidang sebelum putusan itu Pak Hakim Pak Eman Sulaiman itu meminta testimoni setelah ditutup, ya, setelah diketok tutup untuk putusan hari Senin. Lalu Pak Hakim Sulaiman meminta pendapat testimoni dari kedua pihak, baik pemohon maupun termohon. Ya, silakan ini sampaikan bagaimana selama kami memimpin sidang, kata Pak Eman. Apa yang ada di pikiran para pihak, apakah kami sudah adil, fair atau belum? Dijawab oleh pemohon bahwa selama memimpin sidang Pak Hakim Eman Sulaiman ini, ya, bersikap arif, bijaksana, objektif, fair, memberikan kesempatan yang sama, tidak ada tendensi untuk memihak manapun, ya. Itu jawaban dari pemohon. Tapi janganlah kampungan gitu kan. Kita boleh dari kampung tapi jangan kampungan. Itu aja. Dan jangan merasa hebat. Nanti Anda pikir Anda kuat, Anda jalan masuk kota ibarat dari kampung, wah, tembok, pukulkan kepala ke tembok kiri, tiba-tiba jebol kepala, kita nggak sadar. Selesai. Jangan. Lihat-lihat kiri kanan, lihat-lihat maju mobil, jangan sampai kesenggol. Nanti hati-hati.
ini kasus bukan kasus mainan. Ini masalah banyak orang. Silakan saja Pak Rasman mau menggunakan aturan yang mana kalau mau melaporkan kan. Kalau ke KY kemudian kan dia pihak yang dirugikan tidak oleh hakim itu loh. Iya dong, apa hubungannya, korelasinya apa? Orang dia bukan pihak yang ikut bersidang, baik pemohon maupun termohon, dia bukan kayak gitu. Nah, yang mungkin bisa melaporkan itu misalnya pemohon atau termohon. Nah, orang pemohonnya juga enggak. Sudah merasa perilaku hakim itu sudah baik, arif dan bijaksana saat memimpin sidang. Termohonnya juga enggak. Ya, sudah menyatakan dalam testimoninya, sudah menyatakan bahwa perilaku hakim selama sidang, sikapnya sudah fair, objektif, arif dan bijaksana. Terus Pak Rasman ya mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa? Enggak masalah sama saya itu, I don't care. Saya percaya menegakkan kebenaran tidak mesti banyak dukungan atau pengakuan. Yang paling penting kualitas statement saya itu yang saya pegang. Saya Muslim, saya tahu bagaimana Rasulullah berjuang. Dihina, dicemooh, bahkan mau dibunuh, dilempari, maju terus dia. Karena kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Tapi butuh proses, butuh siasah, butuh strategi, butuh keberanian, butuh networking, butuh jaringan, butuh kejujuran, butuh kecerdasan, butuh keikhlasan. Setelah itu tawakal Allah, bertawakal pada Allah. Sudah. Sementara itu, Tony RM bukan pula satu-satunya sosok dari kalangan advokat yang tengah berselisih paham dengan Rasman Arif Nasution. Pasalnya, bola panas kasus Vina pun membawa Rasman untuk berkonflik dengan Farhad Abbas, yang dalam hal ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Saka Tatal. Parahnya, konflik itu sudah merembet kemana-mana hingga membuat Rasman untuk berancang-ancang melaporkan Farhad ke aparat berwajib. Lantas, ucapan apa yang membuat Rasman begitu sakit hati terhadap Farhad Abbas? Serta, benarkah pula ucapan Farhad telah menghasilkan kerugian material sebesar belasan miliar rupiah kepada Rasman Arif Nasution? Ya, Farhad Abbas, saya sampaikan Anda, ya tadi ada Kak Elsa juga, Anda telah menyuduh saya sebagai mantan pengacara. Dan itu di acara interupsi live. Tim saya sudah membentuk dan saudara akan saya laporkan. Tunggu aja. Ya karena saya mantan pengacara berarti saya nggak pengacara lagi. Yang namanya mantan kan bukan lagi mantan istri, berarti bukan istri lagi. Betul nggak? Mantan suami berarti bukan suami lagi. Mantan supir angkot berarti nggak mantan supir angkot lagi. Mantan pengacara berarti nggak pengacara lagi. Loh, saya masih pengacara di sini. Kartu saya ada, bas saya ada. Apa kewenangan dia ngomong oleh Polda Jawa Barat. Makanya satu-satu kalian rontok gitu. Rugilah, saya rugi material imaterial. Material saja 15 miliar saya rugi selama 2 tahun ini. Bisa saya buktikan itu. Iya. Dan kepada klien-klien saya, ya kalian ya, Dr. Oki Pratama, Heni, kemudian Iwa Wahyudi, Reza Gladys, Tauba Mufid, kemudian Dr. Vera, kemudian Reni Raktion, dan yang lain-lain. Kalian telah mencabut kuasa kepada saya, maka saya tahu itu pikiran kalian. Oh, Rasman ini palsu saja mungkin. Makanya sebelum bertindak diskusikan dulu. Ada yang tidak cabut kuasa, ada. Sampai hari ini kita bertahan bela dia. Nah, kalau ini saya minta kembalikan hak saya. Kalau tidak saya kejar kau. Bisa juga saya laporkan penggelapan. Bukan saja urusan prestasi atau tidak komitmen, saya akan laporkan penggelapan dan lain-lain. Karena itu hak saya. Ada kontrak kita ada. Pandangan saya tentang RAN itu RAN ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum, bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, gitu. Nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi, tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini, buat apa? Emang dia siapa? Nah, dia itu harusnya menyadari itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang gitu.
selangor presumption of innocence, bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi saya, kamu begini, ya saya itu karena praduga tidak bersalah gitu. Berarti kan nggak ngerti, jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah menyudutkan, menjudge, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang, tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh, saya nggak nyambung gitu. Kalau saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang saya yakin itu benar, saya akan maju. Itu saya. Tak dapat dipungkiri, sejak bermulanya kasus ini, Rasman Arif Nasution memang memiliki pendapat yang berbeda dengan Tony RM maupun Farhad Abbas. Di mana selaku kuasa hukum pihak yang mengaku sebagai korban salah tangkap, Tony RM dan Farhad Abbas terus menyuarakan kecurigaan dan pertanyaan mereka soal apa yang sebenarnya terjadi di balik tewasnya dua sejoli Vina dan Eki. Sedangkan Rasman Arif Nasution nampak konsisten mempertahankan argumen dan dukungannya terhadap aparat penegak hukum. Buktinya, meski Peggy sudah bebas, Rasman masih terus mempertanyakan ketidakbersalahannya. Namun miris, Rasman justru panen hujatan netizen karena hal itu. Beragam caci maki hingga tudingan miring pun silih berganti menghujamnya. Sampai-sampai ia mengaku sempat mendapatkan teror dari pihak tak bertanggung jawab. Lantas seperti apa teror yang dirasakan Rasman Arif Nasution? Terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya, sehingga kita dibully. Bahkan saya Kak, saya sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya, masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya. Lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Kami tidak berpemikiran ke situ, karena dengan dibebaskan Peggy, artinya ini sudah menjadi hal yang luar biasa. Peggy sudah menerima haknya, bahkan saya juga menyampaikan itu udah bagian dari perjalanan hidup yang mungkin Peggy Setiawan harus lalui. Udah nggak usah kita perpanjang-panjang lagi persoalan ini, kita tutup buku, semuanya clear, semuanya tuntas. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Di lain sisi, aksi Rasman Arif Nasution yang membela aparat penegak keadilan dengan begitu menggebu-gebu nyatanya memancing pula reaksi dari praktisi hukum kondang Alvin Lim.
Kala ditemui secara langsung, Alvin Lim bahkan tidak sungkan mempertanyakan maksud dan tujuan Rasman dalam melakukan serangkaian aksinya membela polisi di depan halayak umum. Bukan tanpa sebab, aksi ngotot itu memang membuat Alvin bertanya-tanya. Dan menurut Alvin, Rasman tidak sedikit pun menunjukkan kecurigaan apa-apa terhadap kejanggalan yang terjadi selama kasus ini berlangsung. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi hal itu? Dan benarkah pula Alvin Lim menilai Rasman seolah tutup mata dari kemungkinan adanya oknum nakal yang berkeliaran dalam kasus Vina? Kita lihat Rasman itu tiap kali selalu belain polisi. Polisi kasar yang ngomong mau bunuh orang di depan mata dia juga dia bilang, oh itu benar, itu menjalankan tugas. Ya, jadi secara membabi buta dia bela polisi. Kemarin kita lihat Peggy dilepasin, dia bilang saya akan menggugat hakim MA di situ. Hakim itu mau laporkan ke Bawas MA, mau laporkan ke Komisi Yudisial, ya kan. Jadi sesuatu yang benar, hakim yang sudah melalui sesuatu yang benar, karena Polri-nya kalah, dia malu, dia pakai si Rasman ini untuk menutupi rasa malunya. Saya mah ngelihat cuma ketawa doang. Percuma lu jalanin semua di situ kalau eksekutifnya yaitu kepolisian tidak mau menjalankan dengan benar. Saya nggak ngerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya segera cari, karena sebagian besar orang setuju. Mau dibilang orang saya gendut, mau bilang orang saya pasang badan untuk Polri, I don't care. Karena prinsip saya jelas. Saya tegak di atas kaki saya dan saya berkeyakinan dengan pemahaman hukum saya. Tidak boleh satu orang pun mengintervensi intelektualitas saya. Kalau saya anggap dia benar, saya pasti akan mengakui dia benar. Selesai sudah kabar beritanya. Saksikan terus berita lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube beritanya.